Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan seserius-seriusnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan totalitas, loyalitas, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan semua dari tanah. Tsumma qada ajala. Kemudian Allah menetapkan ajal dari kita semua. Wa ajalu musamma indahu summa antum tamtar. Tapi sungguh hanya Allah yang tahu kapan ajal kita semua akan tiba. Namun manusia senantiasa meragukannya. Apa di sini kita semua yakin bakal meninggal? Assalamualaikum. Ya, saya mastiin masih sehat ya, si hidup. Maka setiap dari kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sayangnya manusia suka lupa, kita suka lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi yana wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan, beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi segenap umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada suri tauladan contoh yang terbaik pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mau dan mampu untuk mengikuti jalan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melanjutkan perjuangan beliau dalam mendakwahkan Islam. Tema kita pada pagi hari ini sama teman-teman Raihanul Jannah Foundation dan juga komunitas apa? Sebentar. Jannah Foundation sama MT Al-Murabi. Temanya adalah selingkuh yang sesungguhnya. Ini berat temanya ya. Mungkin karena ada isu tren sekarang tentang selingkuh. Sebelumnya saya sampaikan salam cinta, salam hormat, salam sayang kepada Gurunda Ustadz Primo Fajar yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan setiap huruf yang beliau ajarkan kepada kita semua akan menjadi pemberat amal beliau nanti di yaumil hisab insyaallah. Ibu-ibu harus semangat belajar tahsin supaya lancar bacanya. Saya juga belajar lagi, alhamdulillah. Senang banget bisa ketemu dengan beliau. Wajahnya begitu meneduhkan. Pancaran auranya Masya Allah, baik.
Ibu juga di sini auranya juga auranya aur-auran ya. Beda. Jadi selingkuh yang sesungguhnya. Tapi kita nggak akan bahas selingkuh dalam rumah tangga, karena bukan itu yang dimaksud ternyata. Tapi yang dimaksud adalah tentang selingkuh yang sebenar-benarnya yang disebut selingkuh, yaitu menduakan Allah. Saya buka memang terjemahan ini, bukan kitabnya, tapi terjemahan buku dari Said Hawa Al-Islam jilid yang pertama. Jadi di sini dibahas nanti kita tentang tema selingkuh yang sesungguhnya. Terjemahkan oleh Ustaz Abu Ridho dan Anur Rafiq Solih Tahmid LC. Dari judulnya Al-Islam. Bahwa Islam adalah ad-din, agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Seperti yang disampaikan melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam yang disebutkan di Quran surat Yunus ayat 72. Dan aku disuruh supaya tergolong orang-orang yang berserah diri kepada Allah, minal muslimin. Ada juga lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimain. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 128, doa Nabi Ibrahim yang diabadikan, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai orang-orang yang berserah diri kepada. Tadi surat Yunus ayat 72, Al-Baqarah ayat 128. Dan juga ada pernyataan Yakub yang mewasiatkan Islam kepada putra-putranya. Ya bunayya, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam untukmu. Innallaha astafa lakamuddin. Maka janganlah kamu mati kecuali tetap memeluk agama Islam. Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Surat Al-Baqarah ayat 132. Ini intro ya. Dan juga ada pernyataan nabi-nabi yang lainnya. Dari mulai Musa, Yusuf, dan nabi yang lain. Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan dalam hadisnya bahwa nabi-nabi itu semuanya bersaudara. Ibunya berbeda-beda, tetapi agamanya satu. Artinya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW sama. Kenapa Kang? Jadi ada Kristen, Protestan, Katolik, ada kaum Majusi, ada Yahudi, ya, Nasrani, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kalau yang diajarkannya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang itu agamanya satu. Kenapa jadi ada beda-beda? Bahkan kemarin ya kita lihat di Garut ya, Kang Asep ternyata jadi nabi di sana. Terus ada ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah macam-macam. Bahkan kalau kata beberapa rekan saya, kalau sesuatu yang disebut disembah, ini sedikit sharing aja. Dalam ilmu filsafat itu yang berhak disebut agama, itu syaratnya ada 3. Yang pertama, syaratnya adalah ada sesuatu yang disembah dengan mutlak. Ada sesuatu yang disembah.
Sistema Crodus namanya. Sistema Crodus itu sesuatu yang mereka taati, mereka sembah, mereka harapkan, itu sistema Crodus. Suatu sistem keyakinan, tata keyakinan. Nanti ada berikutnya sistema ritus. Ada ritual yang mereka harus lakukan untuk menyembah kepada yang disembah tadi, yang ditaati tadi, yang dikroduskan. Sistema Crodus. Jadi sistema Crodus itu bahasa sederhananya tata keyakinan, tata keimanan. Sistema ritus itu tata ritual. Harus ada ritual yang dilakukan untuk penyembahan. Baru nanti ada sistema norma, nilai-nilai yang dijalankan kepada yang disembah dan juga kepada sesama manusia. Jadi hati-hati yang disebut agama secara normatif umum nih, ilmu pengetahuan umum. Yang disebut agama itu ketika dijalankan dan ada yang ditaatinya. Dan ada nilai-nilai yang diberlakukannya. Contoh, ketika ikatan cinta. Kenapa? Saya nggak peduli ya, mau kafenya dibakar, mau nggak jadi nikah, nggak jadi cerai ya. Saya nggak pernah ngikutin juga. Saya cuma nemenin istri yang seneng nonton. Ketika ikatan cinta, begitu dinanti-nanti, bahkan terbawa romansanya, perasaannya. Padahal kan cuman sinetron. Tapi bunda kalau ketemu sama Amanda Manopo tuh jadi kesel, jadi bahagia. Ketemu sama yang pemeran antagonisnya jadi marah. Ketemu Mas Al jadi pengen cubit gitu. Dan masalahnya ikatan cinta ada waktunya nggak? Waktu tayangnya ada? Jamnya ada? Ada. Berapa lama? Nah 2 jam kan, harapan. Itu iklannya aja yang ada di filmnya atau yang jeda dari film, kan ada kepotongan iklan dulu tuh, ada juga yang di iklan yang di dalam filmnya tuh. Itu totalnya sampai triliunan, coba bayangin. Penghasilannya ikatan cinta. Nah, ada waktu yang harus kemudian dilaksanakan buat ibu menonton, terpenuhi semuanya di sana, terfokuskan ke sana. Kalau terjeda iklan marah, terbawa suasananya. Kalau bahagia ikut bahagia, kalau senyum ikut senyum, kalau menyedihkan ikut meneteskan air mata, maka sudah menjadi nilai agama. Hati-hati. Persib, klub sepak bola. Ada klub sepak bolanya. Ada tagline-nya. Kalimat yang menyatakan keimanannya. Persib atau mati misalkan. Bagimu Persib jiwa raga kami. Dalam pertandingan sepak bola ada waktunya, ada tempatnya. Maka ada ritual yang kemudian dijalankan. Kalau menonton Persib, ikatan cinta, menonton sepak bola, lebih dari kemudian pembelaannya, pemanfaatan waktunya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Nanti di sini dibahas pembatal syahadat lain. Mencintai suami lebih daripada mencintai Allah juga berbahaya. Suami ibu juga bakal meninggal. Enggak usah berlebihan lah. Tapi Ustadz dia terus nyakitin aku. Mungkin tiket surga Buddha memang sabar menghadapi suami. Baru mungkin ya. Kalau bundanya sabar. Kalau enggak tersiksa terus. Kalau kita enggak sadar ini menjadi nilai ibadah. Makna Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima segala perintah, larangan yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sampaikan bahwa yang namanya takwa itu adalah upaya seseorang
dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah, dan hanya mengharapkan ridho Allah. Saya ulangi. Jadi takwa itu adalah upaya seseorang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah, dan hanya mengharapkan ridho Allah. Saya ulangi sekali lagi, boleh? Takwa adalah upaya seseorang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah atas dasar hidayah dan petunjuk dari Allah, dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga upaya menjauhi larangan-larangan Allah, upaya menjauhi larangan-larangan Allah atas dasar hidayah dan petunjuk dari Allah karena takut kepada Allah. Saya ulangi, juga upaya menjauhi larangan-larangan Allah atas dasar hidayah dan petunjuk dari Allah karena takut kepada Allah. Kita sama-sama ulangi bahwa takwa itu adalah upaya seseorang dalam melaksanakan atau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar hidayah dan petunjuk dari Allah karena mengharapkan ridho Allah. Juga upaya seseorang dalam menjauhi larangan-larangan Allah atas dasar hidayah dan petunjuk dari Allah karena rasa takut kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, dari Makkah kepada Baitul Maqdis, lalu kemudian diangkat, ditemenin sama malaikat Jibril, ketemulah sama para nabi. Lalu kemudian salah satunya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam nih ngasih hadiah, kenang-kenangan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ucapkanlah doa ini, yang doa ini akan menjadi benih-benih di taman surga. Yaitu la haula wala quwata illa billah. Jadi yang pertama, bahwa kita ini nggak punya daya, nggak punya upaya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah atau dalam senantiasa kita menjemput ridho Allah, kecuali semua atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan Bunda untuk sampai di Masjid Al-Murabi ini semuanya atas kehendak Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan hidayah untuk mau belajar, untuk mau kemudian bersilaturahmi, bermajlis ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal. Mahal, demi Allah mahal. Di saat semua orang sibuk dengan yang lainnya, Bunda datang ke sini. Di saat yang lainnya takut sama COVID-19, 20 and 21. Ini COVID udah kayak ikatan cinta. COVID-nya dari Allah. Kenapa lebih takut kepada corona daripada sama Allah? Kan PR. Tapi kita kan ikhtiar untuk menjauhi sesuatu yang disebut penyakit. Kalau saya sih simpel aja kalau ditanya, gimana Kang Boni pendapatnya tentang corona? Corona itu ada.
Yang lebih ada adalah yang memanfaatkan corona. Wallahu a'lam bishawab ya, tapi kita cuma bisa ikhtiar. Dan pengobatannya juga sederhana, Bunda. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kata Allah dan Rasul itu udah jelas. Madu, habat, ya, bahkan kuts, ya, jadi obat-obat buat kita, ya, herbal. Coba dipakai, Bunda, dipakai. Bahkan kalau kena penyakit itu, dahulukan tobat sebelum obat. Kita mah pusing sedikit neangan biogesik. Ih, cager ku biogesik mah da. Biogesik yang menyembuhkan. Lesot iman kita. Sakit perut yang dicari diapet, norit, apa lagi? Gitu. Jadi sok aja. Mun nyeri beuteung mah ece iya. Make diare mampet. Allahu Akbar. Berarti yang menyembuhkan diatap, diapet, diatap, norit. Kalau sakit mah Proma, ya, Milanta. Jadi yang menyembuhkan lupa. Tapi kalau mendahulukan tobat sebelum obat, nikmat itu. Sakit perut, astagfirullahaladzim ya Allah. Mungkin saya dulu banyak makan makanan yang haram. Atau mungkin harta yang saya dapatkan dulu pernah suatu yang haram. Atau ini yang paling enaknya adalah, ini cara Allah menggugurkan dosa saya. Datang ibu ke saya, Kang Boni doain saya supaya cepat sembuh ya. Moal didoakan cager. Ibu masuk sing gering meh jadi gugur dosana. Daripada diberi sehat sok loba maksiat. Atuh Ustaz, bener saya mah kalau sehat pengen tobat sama Allah. Ya udah didoain. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ibu. Tapi lagi sakit, orang ingat Allah. Orang lagi sakit, zikir sama Allah. Zikrul. Sholat tahajud juga sambil tidur karena lagi sakit. Astagfirullah ya Allah. Yang cager. Begitu cager, ketemu tetangga lagi. Nonton Ikatan Cinta lagi. Ngobrol sama tetangga. Ih, geningannya. Eta si terang tuh, eta si Amanda Manopo teh geningan. Kamari rek diancam dibunuh. Waduh ini apa? Oh, kenapa saya tahu ya? Astagfirullahaladzim. Saya dapat cerita dari jamaah. Jadi takwa itu upaya seseorang dalam melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar hidayah dari Allah dan petunjuk dari Allah. Faman yuridillahu ayyadiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka Allah Maha berkehendak menanamkan cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hari Ahad kemarin, malam alhamdulillah ada yang silaturahmi kita. Udah kontak-kontakan lama, ternyata beliau alhamdulillah akhirnya mau bersyahadat. Sebelumnya agamanya Kristen Protestan. Cerita sejarah akhirnya ketemu nih dari mana awal mulanya agama. Menyimpangnya agama itu. Misalkan, saya tuh seneng banget, dicintai banget, misalkan ya mohon maaf, misal ini. Saya tuh misalkan dicintai banget deh, sama ibu-ibu semua tuh. Nasehatnya, sikapnya, kata-katanya, bunda tuh jadi yang, gitu. Sampai akhirnya di antara bunda, nyatet setiap kata-kata saya, setiap sikap saya, perilakunya. Sampai suatu saat saya meninggal. Ketika saya meninggal, ternyata bunda sedih, kehilangan. Sampai akhirnya bunda nulis kata-kata bijak Handi Boni itu dikumpulin sama bunda. Sikap perilakunya kayak gimana dikumpulin. Di antara bunda ada yang rindu akan sosoknya. Sampai akhirnya bunda berusaha bikin patung. Karena kangen gitu sama Handi Boni. Dibikin patung Handi Boni itu. Persis dipeci, dikupluk gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya yang buat patung ini
yang bikin patung handiboni ini, setiap ngelihat patungnya jadi nangis, dipeluk patungnya, cium. Begitu juga jamaah yang lain, kelihat patungnya tuh, cium. Lanjut keturunan, terjadilah distorsi agama penyembahan. Yang harusnya tadi menyembah Allah, jadi menyembah handiboni, patungna. Astagfirullahaladzim. Penyimpangan seperti itu. Handphone itu dari dulu cuma fungsi komunikasi, that's it, selesai. Kenapa jadi ada distorsi equipment? Kenapa jadi misorientasi kita? Yang harusnya handphone dipakai komunikasi, mendekatkan yang jauh. Kenapa jadi menjauhkan yang dekat? Kenapa handphone jadi kemudian mengganggu ketika majelis ilmu? Kenapa kemudian handphone menjadi pemberi jarak antara orang tua dengan anak? Kenapa handphone bahkan dapat memicu dan memacu perselingkuhan? Itu bukan buat itu handphone itu. Mending balik dewe ke Nokia cinit-nit. Bener, gak banyak maksiat kita pakai Nokia cinit-nit. Iya gak? Gak banyak gibah. Ibu kalau mau ngegosip di Nokia cinit-nit, panjang ngetikna, hoream. Coba. Dan suami juga tenang bu dikasih Nokia cinit-nit. Jadi kalau ibu punya suami yang kayaknya nih suka selingkuh, ganti handphone aku Nokia cinit-nit. Sok rekomas ya. Ternyata ditelepon, ya kan minimal. Saya suka bilang sama para suami, kenapa sih takut banget handphonenya direbut sama istri? Lagian istri kenapa sih kepo banget sama apa yang dilakukan suami? Terus suaminya protes, Kang saya gak nyaman banget. Handphone saya suka diliatin sama istri. Saya bilang, emang kenapa? Ya gak ada privasi aja. Gak ada privasi atau takut ketahuan sesuatu. Dan saya bilang lagi, istri gak mungkin ngelakuin itu kalau gak ada histori sebelumnya. Jadi karena ada kejadian sebelumnya yang mengurangi kepercayaan mereka, jadilah dia melakukan seperti itu. Kejadian lah akhirnya kan, film bahkan sampai difilmkan. Hello Kitty, dikasih nama Hello Kitty, ternyata selingkuhan. Anu kamari mah leuwih sadis deui, mohon maaf, dikasih nama teh Agus. Angkat teleponnya teh ku pamajikan teh saya teh Agus teh asa nelponan wae cenah. Enggak poe nelponan pas diangkat teh. Halo? Iya halo. Ini Agus teh awewe. Selama ini ternyata teleponan sama Agus teh ternyata Agus adalah seorang wanita. Kita hati-hati. Kalau di handphone ibu ada yang namanya mencurigakan, ya suami nih hati-hati. Gitu. Kita ibadah, kita beramal, itu semuanya atas kehendak Allah. Dan Allah memberikan kita dua jalan, dua pilihan. Ada pilihan jalan takwa, ada pilihan kesesatan. Siapa yang memilih jalan takwa, Allah tambahkan nikmat ibadah. Siapa yang memilih kemudian jalan kesesatan, Allah tambahkan kesesatan pada dirinya. Ingat, Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Sehabis gelap terbitlah. Ini yang maksudnya R.A. Kartini itu. Raden Ajeng Kartini itu. Jadi lagi nyeritain tentang betapa saya kagumnya ketemu ayat Al-Baqarah gitu. Kagum surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Kagum banget Raden Ajeng Kartini itu. Sampai ketika diajak untuk memeluk agama Nasrani, beliau menolak. Karena beliau udah merasa takjub dengan Quran. Padahal baru sampai Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Dijelaskan sama gurunya. Nah, itu salah satunya cerita itu nanti ada di buku Api Sejarah yang pertama. Karya Prof.
Mansur Suryanegara. Ini mantap banget deh sejarah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Tetapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan balatnya iblis itu nggak suka lihat kita taat kepada Allah. Maka dia akan berupaya semampu mereka, sekuat tenaga mereka untuk mengeluarkan manusia justru dari minan nuri ila zulumat, dari cahaya kepada kegelapan. Dan itu caranya banyak banget. Mohon maaf, ini kalimatnya indah banget. Kalau nur itu cuma satu dan satu-satunya. Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi zulumat banyak jalannya. Kegelapan itu banyak jalannya. Meskipun ibu sudah dalam jalan kebaikan, tetap suka ada keburukannya. Bener, belum tentu orang yang di majelis ta'lim, majelis ilmu itu soleh-solehah, belum tentu. Gak ngejamin kita udah dihijab juga kemudian bersih hatinya, takwa dirinya. Maka jangan salahkan ketika seseorang berperilaku dosa, yang disalahkan hijabnya, yang disalahkan agamanya. Jangan menilai agama dari kemudian pelakunya, tapi lihat kemurnian agama dari ajarannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nanti bahwa agama ini, ayyuma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Bahwa ini sudah sempurna. Saya cari Bu dulu, zaman kuliah tuh, saya cari. Kenapa saya butuh agama? Kenapa saya butuh Tuhan? Saya cari nih. Lantas ketika ketemu, gak akan dilepas karena memang saya butuh ini. Kita Islamnya Islam KTP, turunan gitu. Karena harus sholat, ikut sholat. Tapi kita nggak tahu esensi sholat untuk apa. Mengapa kita harus sholat. Bahkan untuk kemudian mempelajari bagaimana sholat, kita belum sampai ke sana. Maka dimulainya dari mana? Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Taubah ayat 20. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah dari yang pertama. La ilaha illallah. Menegaskan kalimat tauhid di dalam diri kita. Kembali kepada dasarnya. Bahwa kita dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin menjalankan kehidupan ini, maka kembalikan kepada kalimat tauhidnya. La ilaha illallah. Gak akan cari musuh nanti kita. Gak akan saling memusuhi kita. Gak akan saling kemudian membesarkan perbedaan. Ketika kita kalimat tauhidnya udah nancep dalam diri kita. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmati ikhwana. Bahwa kita sudah kemudian dipersatukan hatinya oleh Allah. Diarahkan oleh Allah hatinya untuk senantiasa ingat sama Allah. Yakin kepada Allah. Dan dijadikan kemudian kita bersaudara. Mau sampai kapanpun dan bagaimanapun, Bunda itu saudara saya. Maka saya selalu mencintai Bunda. Atas dasar hidayah dari Allah. Mencintai Bunda karena Allah. Takut fenomena lepas hijab nyampe ke Bunda. Serius Bu. Di Instagram tuh lagi banyak banget nih selebgram lepas hijab. Ada masalah dikit sama suaminya. Kecewa. Padahal suaminya misalkan sudah hijrah. Suaminya bagus. Tapi ketika kemudian suaminya melakukan keburukan. Dia gak terima sampai akhirnya. Apa pedulinya saya dengan agama ini. Saya buka kemudian hijabnya. Bodoh amat. Akhirnya kehidupan jadi semau gue aja. Padahal gak bisa. Hidup gak bisa semau gue. Semau saya. Gak bisa. Bunda pakai mobil. Masuk stopan. Lampu merah. Jalan atau berhenti? Assalamualaikum. Jalan atau berhenti? Berhenti, kita paham lampu merah harus berhenti, lampu hijau jalan. Coba dibalik, lampu merah Bunda jalan, lampu hijau Bunda berhenti. Celaka. Maka kita butuh aturan, maka agama mengatur dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Semuanya diatur di agama Bunda. Saya cari hal yang paling kecil apa yang diatur sama agama. Masya Allah. Sampai hitut diatur. Ibu nggak bercanda saya. Sampai nguap diatur. Kalau nguap ditutup. Karena iblis bisa, setan bisa masuk. Tutup yang rapat. Lagi sholat itu Bunda. Kalau lagi sholat Bunda nguap. Itu setan tuh ketawa terbahak-bahak. Disengserikan.
Kita nggak fokus ketika sholat, nggak khusyuk. Kita cobain. Hitut diatur bunda. Ini meskipun ada menjijikan. Saya cari. Dulu, waktu itu teman saya nih, kan suka nyencengin ya, bahasa Jakartanya nyencengin. Nyencengin tuh apa sih kalau bahasa Sundanya? Ngeledek gitu. Kalau ada yang kentut, kalau ada yang mohon maaf ya, kentut itu artinya suka mana bau, gulu. Ternyata pernah kejadian ketika para sahabat sedang berkumpul, lalu kemudian salah satu sahabat mengeluarkan angin, lalu dihina oleh sahabat-sahabat yang lain. Mana gitu mungkin ya. Karena bau. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW bilang, janganlah kamu menghina sesuatu yang kamu pun melakukannya. Masya Allah. Dari hal yang paling kecil diatur. Masuk toilet aja diatur. Kaki kiri dulu, kanan dulu. Masuk masjid kiri dulu, kanan dulu. Masalahnya tadi bunda masuk masjid ini ingat nggak kanan dulu, kiri dulu. Kalau dikasih ingat itu hidayah dari Allah. Benar. Buat minum aja. Kita mau minum, itu tangannya tangan kiri, tangan kanan. Kanan. Ketika tangan kanan diangkat airnya, mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya berapa kali tegukan? 3 kali tegukan. Contohnya. Bismillah. Beresnya alhamdulillah. Sampai beresnya dapat hidayah berarti dari Allah. Mahal ini hidayah. Karena ada yang beres minum. Udah beres minum. Atau kayak tiba-tiba orang Sunda jadi kayak orang Medan. Beres minum langsung bah. Enggak, alhamdulillah. Tutup minumannya. Ada lemper. Misal. Yang nggak susah dicontohinnya. Hidayah diatur sama Allah dari yang paling terkecil. Bunda berbusana diatur sama Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Quran surat An-Nur ayat 32. 30. Ya, saya lupa ya, mohon maaf. Ntar saya cek dulu. Itu bahkan bagi yang jomblo ini harus diamalin. Oh iya. 31. Kalau buat laki-laki masih jomblo, ini antum belum menikah kan? Belum? Yang belum menikah, ini ayat 30-nya. 30 ikhwan, 31 akhwat, 32 buat pernikahan. Baru buat 32, jangan takut kalau kurang rezeki, kurang ekonomi. Karena saya kan maha kaya, kata Allah gitu. Jadi kita kalau udah nikah masih takut uang berkurang, aneh itu. Karena pasti jaminannya kalau kita udah nikah, tambah rezekinya. Saya ada rezekinya, istri ada rezekinya. 1 tambah 1, 2, hitungan manusia, tapi hitungan Allah 1 tambah 1 itu sama dengan banyak. Punya anak, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Punya anak lagi, nambah lagi. Saya nggak berani bilang